Salam suksma Angling Dharma. Ya, selamat malam kepada semua para sinar. Kembali Guratu lanjutkan bahwa spiritual suksma Angling Dharma itu adalah ajaran kerohanian. Kenapa dibilang ajaran kerohanian? Karena ajaran untuk membina rohani, untuk mendidik rohani, pikiran jiwa manusia agar senantiasa menjadi lebih dekat pada Sang Maha Pencipta lewat tuntunan-tuntunan, akhirnya petunjuk-petunjuk kerohanian, terutama lebih meningkatkan sujud bakti kita, baik itu dengan cara berdoa maupun bersembahyang, beribadat sesuai dengan agama masing-masing. Karena kalau masalah hubungan batin kita kepada Tuhan tentunya bisa dengan cara berdoa, ya, bisa dengan cara zikir, bisa dengan bersembahyang. Kalau secara lahiriah kita akan melaksanakan kegiatan upacara-upacara, tentunya itu harus seimbang. Kalau masalah kita hubungan batin kepada Tuhan atau berdoa misalnya dimanapun boleh dan bisa, walaupun kita tidak di tempat sembahyang, tempat ibadah, dimanapun bisa, di tempat, karena Tuhan itu kan ada di mana-mana, di tempat bersih, di tempat terang, di tempat kotor, dan tempat yang dimanapun ada. Jadi dimanapun kita bisa berdoa. Di tempat kotor misalnya di kamar mandi pun kita bisa berdoa. Makanya ajaran spiritual suksma Angling Dharma mengajarkan adalah kalian untuk lebih menyempurnakan hubungan batin kalian dulu di samping hubungan secara lahiriah. Kita tidak bisa berhubungan secara lahiriah untuk memuja beliau atau berdoa, misalnya tempat suci, sembahyang, tempat ibadah, karena situasi dan kondisi kita dimanapun duduk begini pun kita bisa berdoa. Berdoa kita di sini kan universal, artinya kita bisa berdoa apapun, bukan hanya berdoa karena kita memohon sesuatu saja. Para sinar Guratu beritahu sekarang, kita di dalam berdoa itu ada dua. Berdoa ada tiga sebenarnya. Berdoa kita memohon pengampunan, berdoa kita ucapan syukur, empat malah saudara. Satu, berdoa mohon pengampunan, berdoa ngaturang syukur, ucap syukur, berdoa kita memohon perlindungan, kita meminta sesuatu, dan akhirnya kita berdoa kita untuk mohon izin menyambungkan diri pada Tuhan mau ngapain pun. Jadi ada empat sebenarnya doa itu. Doa kita mohon pengampunan, kita banyak mohon pengampunan, kita yang ngaturang suksma atas anugerah Tuhan, atas apapun pemberian Tuhan. Kita berdoa di situ, kita memohon apapun permintaan atau hidup yang kita inginkan hidup ini. Kita mungkin biar cepat sembuh, biar mungkin sukses, biar pokoknya doa yang baik-baik lah. Jangan doa yang tidak baik. Doa yang keempat adalah kita mohon izin, mohon restu, mau ngapain pun kita berusaha menyambungkan diri pada Tuhan. Sampai setelah lahir kita melaksanakan persembahyangan, peribadatan seperti biasa. Jadi ajaran spiritual suksma Angling Dharma sudah jelas mengajarkan kalian untuk meningkatkan hubungan batin maupun lahir kita pada Tuhan. Ada ajaran itu harus ada yang menjaga. Makanya apapun yang diturunkan oleh Tuhan itu pasti harus ada yang menjaga, termasuk ajaran itu pun ada yang menjaga itu ada namanya manusianya memang harus menjaga, tapi di balik manusia menjaga dia harus punya suatu kemampuan untuk menjaga. Seperti kita dikasih mobil oleh bos kita kan pakai alat bekerja, kita harus bisa menjaga merawat. Kita juga dikasih fisik oleh Tuhan, dikasih roh, dikasih fisik. Anggap roh itu ibaratnya adalah ajaran spiritual kita yang bersifat tidak kelihatan, ya. Terus ilmunya lah bersifat nyata. Jadi sama, roh kita itu adalah yang tidak kelihatan, ini sekalinya spiritualnya secara lahir fisik kita. Jadi dua badan halus, badan kasar itu harus kita jaga. Cara menjaga badan roh itu harus kita dengan cara banyak mendengarkan nasihat rohani, banyak berdoa, bersembahyang. Kalau menjaga secara lahir fisik kita, mandi bersih, ya melukat, ya hanya kita, ya namanya secara lahir fisik yang kelihatan kita lakukan. Begitu juga ajaran turun harus dijaga. Ada namanya ilmu suksma Angling Dharma, itulah bukan ilmu kebatinan. Kalau ilmu kebatinan kan melalui banyak ritual, misalnya olah napas, baca mantra, ya hanya asuhan ilmu, atau mungkin ngidupang kandepang, ngidupang cakra segala macam. Kalau ilmu suksma Angling Dharma kan ilmu kerohanian, hidup berdasarkan kita banyak mendekatkan diri pada Tuhan, banyak berserah diri, dan itu pun berdasarkan atas kekuatan 5 unsur. Kekuatan 5 unsur ini bukan kekuatan hanya yang dibentuk oleh manusia, tapi itu kekuatan kesadaran yang sangat tinggi, bahwa kekuatan 5 unsur inilah kekuatan
pembentuk alam semesta maupun pembentuk manusia, ada namanya unsur padat. Unsur padat itu pertiwi, itu misalnya kalau di alam kan ada batu, yang padat-padat adalah tanah, ya kayu segala macam.